Lagu pertama itu lagu lamaran. Lagu sebenarnya itu lebih ke ini Bang Boy. Single pertama itu diciptakan hadiah untuk istri tercinta. Istri tercinta. Iya. Hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan. Pak. Bapak kalah romantis, Pak. Kepalanya seperti sekali. Halo teman-teman, balik lagi di program Cerita Sisi Lain bersama saya Boy Chandra. Kali ini saya akan ngomong sama salah satu pemuda organisator Sumatera Barat. Iya ya, Benar, 2021 atau 2020? 2020. 2020. Tapi selain kegiatan-kegiatan organisasinya itu ada yang menarik sebenarnya. Beliau ini adalah musisi. Ada 2 proyekan. Apa itu nanti kita akan tanya-tanya. Kita sambut dulu Uncu Rahmat. Ya. Uncu Rahmat. Oke. Sehat, Cu? Halo Bang Boy. Sehat. Alhamdulillah akhirnya. Akhirnya kita ketemu ya Bang ya. Oke. Uncu Rahmat aslinya dari Riau. Tapi orang Minang. Orang Minang, berdarah Minang. Oh, berdarah Minang. Orang tua merantau ke Riau. Orang tua merantau ke Riau dan lahir di Riau. Lahir di Riau, Ya. kuliah di Padang. Dan menikah sama orang Minang lagi. Menikah sama orang Minang. Sekarang balik lagi jadi orang Padang. Balik lagi jadi orang orang Padang. Benar. Jurusan apa? Cuk? Jurusan Teknik Elektro Bang Boy. Teknik Elektro. Teknik Elektro. Oke. Ada 2 proyek sebenarnya dari Uncu Rahmat ini. Selain prestasi-prestasi keorganisatorannya, ada proyek musiknya itu solois. Iya, ya? solois. Solois namanya Uncu Rahmat. Uncu Rahmat. Udah berapa lagu yang publish? Kalau yang publish sekarang udah masuk 3 lagu. Udah 3 single ya? 3 single ya. Sudah ada di semua platform digital. Ada semua platform digital. Ada video klipnya juga ya? Yang udah ada video klip baru 2. Baru 2? Iya, baru 2. Oke, sebelum kita lanjut ke project lain, ini aku nanya dulu nih. Lagu pertama itu lagu lamaran. Lagu sebenarnya itu lebih ke ini Bang Boy. Single pertama itu diciptakan hadiah untuk istri tercinta. Istri tercinta. Iya. Hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan. Pak. Bapak kalah romantis, Pak. Itu hadiah pernikahan ya? Iya, jadi pas tahu udah ada jadwal untuk perencanaan untuk nikah, kayaknya keren nih kalau dibuatin lagu. Lagu ya? Ya untuk. Kenapa harus lagu? Karena passionnya di musik kan Bang, jadi di buat lagu lebih cocok kayaknya gitu. Juga lihat ini influence-nya kemarin itu lihat Ray Mbayang buat lagu untuk istrinya Sepertiga Malam kan, terus kayaknya pengen juga lah. Judulnya apa? Gitu. Judulnya apa? Izinkan ku menjagamu. Oke, Izinkan ku menjagamu. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Boleh didengar di YouTube Izinkan ku menjagamu. Benar banget. Lagu itu berarti pop romantik. Pop romantik ya? Iya, benar Bang. Artinya lagu cinta ya? Lagu cinta. Ada lagu cinta nih di project Uncu Rahmat. Kemudian ada project yang lain, grup nasyid. Akapela nasyid. Iya, nasyid. Namanya N-Pro. Nasyid Project. Nasyid. Oh, N-Pro itu kepanjangannya Nasyid Project. Iya. Nanti kita undang ya khusus N-Pro. Nanti kita undang khusus N-Pro. Iya. Sekarang saya ngomong sendiri dulu. Karena kan kalau N-Pro kan ada cuman N-Pro ya. Kalau ini Uncu Rahmat ini ada 2 project. Ada 2 project. Jadi ada grup musik, ada project solo. Project solo. Dan kalau untuk N-Pro kan kebetulan karena Uncu diamanahkan jadi leader dan manajer aja di situ Bang. Oh berarti, tapi Uncu main nggak di situ? Main juga kan? Iya. Jadi personil juga. Jadi personil juga kan? Nah, N-Pro dulu dikit nih. N-Pro kan lagunya lagu religi ya? Iya, lagu religi Bang. Udah ada berapa lagu? Sudah ada 3 lagu juga. 3 lagu? 3 lagu juga yang kita buat. 3 lagu juga? N-Pro dari tahun berapa? Kalau N-Pro 2017 Bang Boy. Berarti lebih lama N-Pro kan? Lebih lama N-Pro sebenarnya. Tapi kalau untuk berkarir, ya kalau untuk Uncu memulai karir soloisnya baru kan 2020 kemarin. Oh baru? Iya baru buat rilis single. Tapi kalau di N-Pro kan udah 2017 kita udah buat tim, ikut lomba waktu itu, menang dan lanjut. Terakhir kemarin menang juga ya? Di Jakarta juara 1. Juara 1. Lomba Festival Seni Ramadan diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
dapat apresiasi nggak dari pemerintah Sumbar? Enggak. Bukan maskot Sumbar kayaknya Bang, ya. Tapi itu kan mewakili ya. Mewakili, Maksudnya Bang Boy. Mewakili grup nasyid dari Sumbar. Se-Indonesia se-Indonesia. Dan itu ada 6 finalis yang lolos ke Jakarta. Fully funded juga, dibiayai penuh oleh kementerian. Ada dari Bali, dari Bandung, dari Jogja sama dari Jakarta. Kita dari Sumbar mewakili Sumatera juga itu Bang Boy. Iya kan? Nggak ada presisi sama sekali ucapan selamat atau diundang makan Nggak ada siang. Bang. Oke ya. Tapi alhamdulillah hadiahnya gede, jadi kita nggak butuh apresiasi kayaknya. Iya, ya beda soal sih, beda soal. Mungkin hadiah dari kementeriannya oke lah ya. Oke, ya. Tapi kan itu beda soal. Ketika misalnya, ibaratnya nih kalau kampus, kan itu kita bawa nama kampus, Benar. bawa nama daerah ya. Mau nggak mau ada apresiasi lah ya. Oke lah, nggak usah dipikirin. Jadi kalau dari kebetulan waktu itu yang tim yang berangkat itu 4 personel itu semuanya anak UNP. Jadi ada inilah dari humas UNP ada Dari UNP ada masuk di flyernya di poster. Oke. Berarti Selamat, dari gitu. kampus ada apresiasi Ada ya. apresiasi waktu itu. Apresiasi, ucapan selamat. Ucapan selamat. Oke. Kita masuk flyer. Oke, terima kasih UNP. Saya juga mau dimasukin flyer. Kalau Bapak mau juga ya. Kita minum dulu, cuy. Ini ada kopi dari Flambo ya. Terima kasih Flambo udah ngasih kita tempat untuk syuting. Flambo ini di Jalan Flamboyan, dekat Jalan Raden Saleh, ada di Maps. Oke, kita lanjut, cuy. Artinya kan secara proyekan, N-Pro ini kan udah cukup tangguh lah kalau di Padang ya. Di Sumbar itu udah siap bersaing lah gitu. Target panggungnya kebanyakan tuh nikahan ya. Nikahan, wedding gitu ya, yang pengen suasana religi Islami gitu ya. Adem gitu. Yang berkah duniawi gitu ya. Bisa undang N-Pro. Bisa undang N-Pro. Harga bisa disesuaikan nanti dengan budgetnya. Silahkan cari di media sosialnya. Tapi yang menarik adalah kenapa bikin solo project? Kebetulan kalau yang single pertama itu memang hadiah aja ya Bang ya. Jadi tujuannya bukan untuk biar terjun ke dunia musik atau secara solo bukan sebenarnya, tapi memang pengen buatin lagu murni untuk istri aja. Terus ternyata kemarin lagi suka sama lagu-lagu folk Bang. Dengerin lagu-lagu folk baik di Indonesia atau di luar kan. Jadi kayaknya cocok nih kalau buat mini album gitu. Solo. Awalnya nggak serius tapi serius. Awalnya nggak serius karena respon orang alhamdulillah di lagu yang dibuatin itu lagu buatan pertama itu bagus. Jadi Izinkan ku mencintaimu tadi naik cepat itu Bang kemarin kan. Kayaknya pengen lagi berkarya terus. Oke. Tapi kan itu beda ya. Iya benar Bang. Beda ya, maksudnya secara musik nasyid akapela Islami gitu ya, sama lagu cinta itu kan jauh. Beda jalur. Di N-Pro-nya sendiri nggak ada yang keberatan gitu? Nggak, alhamdulillah di N-Pro kita ini Bang, karena kita nggak kontrak ya istilahnya kan, jadi masing-masing personil juga udah punya karir solonya juga sendiri. Oh, masing-masing jalan-jalan yang sendiri. Yang satu udah direkrut Elta Record juga sekarang, yang satu udah juga lagu Minang, slow rock juga. Slow rock. Ya Elta Record kan yang udah. Elta Record nggak mau ngerekrut Uncu Rahmat ini? Nggak, itu satu orang Bang. Satu karena kebetulan. Ya kan harusnya Elta Record juga. Iya benar. Ini ya. Mungkin karena beda ini, karena yang satu Minang memang betul-betul penyanyi Minang kan Bang. Tapi lagu-lagu Elta Record kan ada yang Indonesia juga. Benar sih. Tapi nggak tahu lah, mungkin untuk ke depan nanti ya. Silakan Elta Record. Terus yang satu lagi juga ada yang udah buat beberapa single Minang, publis sendiri, udah monetize juga dari lagu-lagunya gitu. N-Pro ada 4 apa 5 ya? Sekarang yang ready itu ada 5 orang. Ada 5 orang ya? Tapi yang kalau untuk tampil-tampil kita biasanya berempat. Berarti ada satu yang pemainnya bisa geser-geser ya? N-Pro sendiri itu dari panggung nikahan
dengan konsep religi. Nah, kalau seandainya ada panggung yang sama di hari yang sama, Uncur Rahmat sama Enpro. Ini belum pernah ada yang nanya sebenarnya. Karena kan nanti iya, benar, mungkin ya. jadi kan, mungkin jadi gitu. Kalau dari sistem time management Bang, kita kalau Uncu itu mendahulukan yang lebih dulu bob istilahnya kan. Oh, yang lebih dulu ya? menjelaskan agenda jadwal misal. Yang lebih dulu jadwalnya, setelah itu baru kapasitasnya sama urgensinya. Jadi pertama itu siapa yang dahulu mengagendakan, setelah itu baru urgensi, baru efek untuk orang lain itu sejauh mana? Iya, artinya kalau misalnya orang undangnya awalnya Uncur Rahmat, berarti kalaupun diundang di Enpro hari yang sama, Uncu nggak main di Enpro. Itu Bang, berarti lihat lagi urgensinya. Kan udah diundang duluan. Iya, tapi dikembalikan pertimbangannya nanti berlanjut Bang ke urgensinya lagi. Misalnya kalau di Enpro kalau nggak ada Uncu, timnya nggak ada tampil, berarti yang Uncu yang sendirinya mungkin bisa diganti jadwalnya schedule. Tapi Enpro tanpa Uncu bisa tampil nggak? Kalau untuk saat ini bisa Bang. Bisa ya? Udah bisa ya? Bisa. Okay. Berarti aman dong. Aman. Tapi tetap manajemennya prepare sebelum acara itu Uncu yang handle Bang sebelumnya. Uncu yang handle? Ya, nyari yang ngubungin mitra, yang nentuin budget. Oke. Manajerial berarti ya, Uncu ya? Iya, Uncu semua. Harusnya kan ada manajerial khusus ya? Bener. Maksudnya yang ngurusin Uncu juga, ngurusin Enpro juga ya? Iya, tapi kita belum artis Mas. Tapi arahnya ke situ? Sudah ke sana Bang. Sudah ke sana? Iya. Ini Uncu kan ada proyek kan, di Enpro ada. Di Uncur Rahmat juga ada kan? Ada. Tapi kerja juga kan? Kerja juga di kampus Siti Rahmah ya? Baitur Rahmah. Universitas Baitur Rahmah. Ya? Baitur Rahmah. Nah, di situ sebagai apa? Sebagai staf kemahasiswaan Bang di fakultasnya. Tenaga kependidikan istilahnya, Tendik. Tenaga kependidikan? Ya, di bagian kemahasiswaan. Berarti berhubungan langsung dengan UKM ya? Iya, organisasi di tingkat fakultas. Sibuk kan itu ya? Iya, sibuk Bang. Banyak kegiatan juga. Gimana ngebaginya? Ya mungkin karena udah ini Bang, dari SMA udah biasa sibuk, banyak kegiatan. Kalau di SMA olahraga sama kesenian jalan dua-duanya. Rohis sama OSIS jalan. Anak Rohis? Iya, anak Rohis. Makanya suka nasyid. Oke. Iya, itu Bang. Anak Rohis suka nasyid. Masuk UNP. Masuk UKKES. Terjebak lagu cinta. Iya juga ya Bang. Iya ya. Bener juga. Ya, andainya waktu itu masuk unit keagamaan itu? UKK. Andainya masuk UKK, ini Uncu nggak lagu cinta nih. Iya benar. Nggak jadi nasyid. Nggak jadi nasyidnya ya. Nasyidnya doang. Iya, nasyidnya doang. Iya. Tapi gimana sih menurut Uncu? Ini bukan konteksnya bukan mau menghalal mengharamkan ya. Benar. Uncu sebagai pelaku seni lah. Uncu memandang diri Uncu dalam kegiatan berkesenian musik itu posisinya di mana dan visinya apa sebenarnya? Kalau di Enpro kan tagline kita dakwah tanpa batas Bang. Ya. Kalau di nasyidnya, jadi memang kita kalau tampil itu nggak hanya tampil bawain lagu, tapi kita kemas dengan ada dakwah di sela-sela lagu satu ke lagu dua. Yeah. Jadi kita ambil intisari dari satu lagu itu, kita ambil nanti beberapa potongan Al-Quran gitu. Kita omongin, Oh berarti, sorry saya belum pernah nonton langsung soalnya. Iya. Pernah nonton langsung tapi sepotong-sepotong aja. Iya, pas tampilnya aja. Pas tampilnya aja gitu. Jadi belum pernah nonton lengkap. Berarti ada dakwahnya. Ada dakwahnya di sela-sela lagu Bang. Kita masukin. Berarti formatnya itu kayak drama musikal tapi versinya dakwah musikal. Dakwah musikal mungkin Bang ya. Nah, jadi mungkin kalau menurut cuy itu yang kan dakwah itu nggak harus di masjid sekarang Bang ya. Apalagi anak milenial kan harus semuanya serba tersirat. Dengan konten bisa ya. Betul. Jadi nggak harus di masjid, malahan orang itu kan udah kejenuhan ya sekarang Bang ya. Iya. Kalau di masjid. Jadi yang penting kita sampai lagu ini tujuannya, maksud dari penyanyi ini, ayat Al-Qur'annya ini kayak gitu sih. Jadi menurut Uncu kalau musik dibilang haram ya
Ada Ya ada dasarnya Ada ke situ dasarnya, ya. ya. Yang lain juga ada dasarnya ya. Iya, benar. Kita nggak usah ke sana karena saya nggak paham dan nggak kapasitas saya ngomongin Benar, itu benar. sebenarnya. Tapi kan artinya ada proyekan musik religi, ada Iya. proyekan musik pop, ya, Pop, ya. lagu-lagu cinta. Dalam tahun ini targetnya apa? Tahun ini pengen selesaiin mini album EP yang Media Rasa ini bang, udah jalan 3 lagu. Itu Media Rasa Mini album. Mini album Uncu Rahmat. Uncu Rahmat. Ya. Oke. Terus juga di N-Pro lagi abis kemarin baru selesaiin 1 single lagi, dan kita mau menuju video klipnya langsung. Dian Pro udah berapa lagu yang ada video klipnya? 2. Udah ada 2. Udah Ada di YouTube juga. Ada di YouTube. Ada di YouTube juga. Ini Uncu dari keluarga yang emang religius banget atau yang dari umum-umum aja? Dari yang umum-umum aja, awam sebenarnya bang. Awam ya. Iya. Artinya kan berkegiatan ini bukan karena emang keluarga religi kemudian enggak. lagunya religi, Enggak sih bang. Apa aja yang penting positif lah. Gitu. nanti yang positif. Nah, ini Uncu kan bikin karya musik, ya kan, Iya, kerja juga. Orang tua gimana responnya? Karena kan jurusannya Bener, teknik Bang, nih, bener. jauh sebenarnya Jauh. dari musik. Dulu kalau dipikir-pikir ya musik itu kan kalau di mindset orang tua dahulu kan nggak mau jadi apa ya. Ya. Pasti itu pengen jurusan musik atau seni, mau jadi apa nanti gitu. Tapi Jadi, dulu pengen masuk seni. pengen semester 3 pengen pindah itu ke isi Padang Panjang bang. Oke. Tapi orang tua kembali mengingatkan ini waktu sudah panjang, umur sudah tua, duit sudah habis. Iya. Jadi kayaknya lanjutin aja lah gitu, jalanin aja lah. Sebenarnya udah mentok. Tapi nih. tapi boleh tetap bermusik. Masih boleh, Masih cuman boleh ya nggak harus terjun bebas gitu, nggak harus basah katanya. Jalanin aja di elektro ini lagi. Tuh akhirnya. Berarti masuk teknik elektro dari awal enggak? SNPTN bang, pilih-pilih aja gitu. Asal. Iya. Salah jurusan. Salah jurusan. Dulu kan kalau di SMA mindsetnya guru BK itu teknik kerjaannya gampang, gitu. Ya, Nyari kerja gampang ya. Jadi sebenarnya kita tuh kebanyakan ya kuliah itu lebih orang melihatnya peluang kerja, bukan kerja, apa yang kita minati. Apa yang kita gitu minat. ya. Sementara baru tersadar sekarang itu Ketika jurusan dijalani, ya. ya, ketika dijalani itu sebenarnya serius banget. Serius banget bang, jurusan loh ini. Kamu Iya, mau jurusan. jurusan Bukit Tinggi, emang harus nyampe ke bukit Iya, ya kan? karena itu kan tujuan seumur hidup kita ya. Bener. Saya juga kayak gitu sih, tapi ya oke lah ya. Oke, Bang, ya. Minimal kita udah punya pengalaman, kalau kita punya anak nanti kita nggak Nggak, ke situ. iya, nggak ke situ Dan lagi. kita juga nggak bisa nyalain orang tua. Nggak bisa. Karena memang mungkin mereka belum sampai ke sampai ke situ situ. gitu. Dan bahkan guru-guru kita sebenarnya juga belum sampai Iya, ke situ bener, Bang, kan. ya. Di situ kadang saya merasa sedih ya bang ya. Jadi kayaknya kalau ya guru BK ya sebatas itu terus ya bang. Iya. Dari tahun ke tahun. Apa kerjaan? Ya mungkin Ah, tujuannya iya. baik. Baik. Gitu ya. Tapi ya sebenarnya kan konteksnya harusnya nggak ke situ. Bener. Tuh. Tapi belum tentu juga kalau misalnya kuliah di musik pun juga belum tentu Belum jadi juga, belum kan tentu. gitu. Kembali ke kitanya Balik lagi ke kita nanti. lagi. Iya, Bang. Dan justru keuntungannya sekarang adalah kita tuh nggak punya beban moral. Benar. Ya maksudnya beban moral. Iya. Gue anak seni musik nih harus bikin musik yang Betul, bagus. iya, Mungkin benar, di situ. nggak ada ke situ gitu ya. Sama kayak saya juga nggak jurusan bahasa Indonesia. Saya jadi lebih bebas dan ekspresi gitu ya. Oke, Cu. Terus Uncu ini ikut kompetisi ya. Banyak. Alhamdulillah. Udah berapa tuh yang juara? Kalau kompetisi yang kemarin terakhir sama N-Pro itu tahun ini tahun 2021 kemarin menang di FSR di Jakarta, terus menang lagi di Bank Indonesia Nyanyi? Festival Ekonomi Syariah. Nyanyi ya? Nyanyi ya. Itu N-Pro ya? N-Pro. Kalau yang solo? Solo tahun kemarin beberapa cover, kan kemarin masih Ya. ada pandemi ya bang. Ya. Cover lagu video Menang. alhamdulillah ada juga menang. Terus 2020 yang itu kan Pemuda Pelopor itu bang, Pemuda Pelopor. Pemuda ya? Pelopor. Itu program apa sih? program dari Kemenpora Kemenpora. yang ngadain. Oke. Ikut kompetisi. Kenapa Uncu ikut kompetisi? Kenapa? Apakah itu emang sebatas karena hadiah atau ada hal lain?
Kalau menurut Uncu kompetisi itu untuk anak sekarang itu wajib kita ikuti bang. Kompetisi Kenapa? karena dari kompetisi kita tahu sebagai tolak ukur sudah sejauh mana kapasitas kita atau ukuran dari yang kita lombakan itu bang. Misalnya kita penyanyi nih, nah, misalnya ada ajang lomba nyanyi. Ya. Jadi kita tahu kita itu Ada di level ada di mana. level mana. Kita bisa lihat orang lain juga, wah ini bagus loh, improve-nya bagus, tekniknya bagus. Jadi kita jadi semakin termotivasi dan semakin meningkatkan kualitas kita gitu bang Boy. Tapi kan ini mungkin secara teknik iya ya. Iya. Tapi secara industri ada banyak nih Iya benar. lomba-lomba di TV yang bersinar itu bukan juara satunya. Gimana coba? Kalau di TV itu kan banyak ininya bang Boy kan faktor yang membuat dia juara itu kan ada lagi votingnya, siapa yang paling banyak teman, yang paling kaya keluarganya. Tapi di lomba-lomba ini ada nggak sih di kompetisi-kompetisi yang Uncu ikutin? Kalau di Sumbar kayaknya masih bagus sih, masih sportif lah bang. Masih juri ya? Masih juri. Masih juri Dan ya kalau nggak dari lomba kita nggak tahu kan bang Boy. Kita udah bagus atau enggak nih. Kalau hanya dari teman-teman aja kayaknya kurang ini. Tapi gini, kemarin saya juga ngomong sama Oji kan ya. Di Sumbar ini selain penyanyi Minang ya, atau slow rock sih kayaknya ada ya. Iya. Tapi kayaknya penyanyi pop, apa lagu cinta atau band gitu. 10 tahun terakhir kayaknya nggak ada yang sampai di level nasional. Ya. Nggak ada yang booming, nggak ada yang booming gitu ya. Kayaknya kalau secara teknik banyak kok teman-teman ya yang siap gitu ya secara teknik gitu. Ada yang menang-menang kompetisi juga kan. Iya benar bang Boy. Kira-kira kenapa menurut Uncu sebagai musisi ini? Apa yang bikin kita nggak pernah sampai di level nasional yang booming gitu? Mungkin salah satu kekurangan kita di Sumbar ini masanya bang Boy. Masa? Kalau di Jawa itu kalau dilihat kan masanya banyak. Jadi sekitar 20-30 orang aja mengapresiasi, mungkin cepat menyebarnya ke Indonesia bagian lainnya gitu. Kalau kita di Minang, masa ini maksudnya artian dalam masa yang berpengaruhnya apa masa ini kan terbagi dua nih. Ada masa yang berpengaruh, ada masa yang emang masa umum. Masa umum. Kalau menurut Uncu memang dari masa umum juga bang Boy. Kenapa itu? Karena memang mereka lebih ke jumlah tadi. Jumlah kita. Ke jumlah ya. Jumlah Tapi orang. kan bisa kita lihat lagi secara karya kita udah di level itu belum sih? Iya. Kayaknya ya mereka ini sih bang, kalau orang di Jawa itu memang udah jor-joran. Iya betul kan. Betul. Jadi maksudnya mental musisi di Jawa gitu ya, atau di timur aja deh misalnya. Iya. Mereka kan emang bikin lagu banyak gitu ya, banyak lagunya. Nanti yang meledak satu akhirnya meledak semua gitu. Sementara di kita nih ya, nih kita lihat nih di lingkaran kita ya. Iya benar. Bikin lagu satu lagu setahun. Nggak ada video klipnya. Benar. Musik lirik aja di YouTube gitu ya. Apa yang mau diharapkan? Benar. Iya kalau kan? mereka udah di Jawa itu udah lebih tahan banting lah bang ya. Iya kan? Iya. Artinya kan juga kita secara apa ya? Secara pegiatnya kayaknya juga nggak terlalu kuat seperti itu ya. Nggak terlalu fight lah ya bang. Nggak terlalu fight gitu ya. Kenapa itu ya? Apakah karena emang malas ngebayar itu untuk tadi rekaman? menurut di kesana larinya berarti bang Boy kan. Orang di Jawa itu udah punya banyak lagu dulu, udah terus-terusan, tapi mereka nggak mikirin mereka masih punya alternatif dalam perekonomian bang Boy. Lebih ke situ sih. Tapi rekam lagu di Sumbar mahal nggak sih? Nggak sampai sejuta kan? Nggak sampai bang. Iya kan? Iya, standar lah. Standar kan? Standar. Kayaknya nih musisi-musisi di Padang juga nongkrong di kedai kopi sering kayaknya ya. Kalau kita bilang mereka nggak punya duit, kayaknya nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin juga ya. Iya bang Boy ya. Jadi kalau alasan itu tuh kayaknya nggak. Kayaknya berarti kurang motivasi berarti bang Boy. Iya, Uncu kan ini ngelihat Enpro kan boleh dibilang udah masuk industri lah ya. Benar. Industri lokal lah, musik lokal lah gitu.
yang emang tiap minggu ada panggungannya, panggung. ada duit berputar di situ Benar. kan. Artinya kan memang rekaman itu salah satu bentuk investasi kita terhadap itu kan. Iya, itu portofolio loh Bang Boy sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah, gimana nih termasuk untuk naruh rate manggung Iya, misalnya kan? benar. Untuk rate manggung itu artinya kita kan juga ya saya nih sebagai pengundang. Saya mau ngundang grup A, band A lah gitu. Tapi dia belum punya album. Taruh rate tinggi. Mending saya undang ke orang Jakarta kan? Iya. Bener ya Bang ya? Iya kan? Ya apa yang mau dilihat Apa gitu yang mau ya? dilihat? Iya memang Bang, kadang IO dari luar itu kan ya kayak misalnya ngundang Enpro, dia lihat IG langsung itu Bang. Iya. Aku udah lihat IG-nya loh, berapa Enpro sekali manggung di sini kayak gitu sih. Ya karena apalagi kalau misalnya IO bawa brand, Benar. otomatis ketika mereka bawa brand, mereka nggak mau dong malu di depan brandnya, nggak mau malu di depan brandnya kan, minimal harus ada feedbacknya lah iya. penontonnya gitu. Uncu ngerasa nggak sih musisi-musisi kita tuh masih belum terlalu serius melek kekuatan media sosial itu? Iya Bang, dari segi promosi kita kurang sekali kayaknya Bang. Iya kan? Kalau Uncu lihat juga kayak Ungu, Optini Iya, itu kan. iya. Mereka bersponsor, promosinya memang double, mungkin ya jor-joran gitu Bang kan. Iya itu, tapi kan kita zaman sekarang juga nggak bisa terlalu berharap ke label sebenarnya ya. Iya. Ada banyak musisi indie Ya. lebih gede daripada musisi label. Iya. Iya nggak? Iya nggak? Karena kekuatan media sosial. Media sosial. Artinya sepakat kalau misalnya kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik ya. Iya. Siapa musisi Padang? Apakah itu Minang boleh, grup band boleh, yang menurut Uncu berpotensi dan keren? Kalau yang Selain Enpro. kalau yang berpotensi dari dulu si Orkes Taman Bunga itu bagus tuh. Orkes Taman Bunga ya. Orkes Taman Bunga konsisten sampai sekarang juga masih ada karya-karya single-single dibuat itu. Iya ya. Cuman mungkin timingnya untuk nasionalnya aja lagi nih Bang. Apa karena kebanyakan? Nanti aku nanti ngomong sama dia aja lah ya. Iya nanti abang ngomong. Karena mereka banyak sih. Tapi keren, Orkes Taman Bunga keren. Iya. Kemarin Uncu juga ngundang dia tuh di kampus Bang, inaugurasi. Iya. Sedikit ngomong Orkes Taman Bunga karena udah dibahas. Mereka tuh total kalau tampil, termasuk kostum. Nah, musisi-musisi tematik gitu ya. Musisi-musisi kita kadang-kadang sorry ya tampil gitu ya dengan kaos seadanya, ya nggak ada bedanya sama penonton gitu ya. Nggak kelihatan ini artis loh, ini ini penonton artis ya gitu benar. ya. Kadang-kadang kan ya bukan kita masuknya star syndrome atau gimana. Penting kan untuk tampil di depan panggung beda dengan kita tampil di belakang gitu. Iya. Jadi nggak bisa dong baju nongkrong kita ajak ke panggung juga. Iya, Uncu Enpro sendiri ada kostumnya nggak? Oh ya, mungkin Uncu bisa ngomong nih di Padang atau di Sumbar kostum tim nasid yang paling banyak itu sekarang Enpro. Berani sponsor boleh? Ya karena memang kostum itu jadi berapa kostumnya? Berapa pasang? 5? Enggak, untuk satu kali grup satu 5 orang berarti? Iya 5 atau 4. Ya berarti boleh nih brand-brand yang bikin kostum. Iya, endorse ke Enpro. Kita udah ada 8-9 pieces kostum yang berbeda Bang. Artinya kalau tiap tampil beda terus ya? Iya. Itu salah satu bentuk kemaksimalan yang dihadirkan oleh Enpro ya? Iya benar. Jadi kalau ngundang Enpro, top lah pokoknya. Oke. Uncu ke depan nih Uncu, selain tahun ini, jangka panjangnya nih apa nih kira-kira yang pengen Uncu raih di Enpro atau di Uncu Rahmat gitu? Tahun ini mini album publish ya Bang, ya mini album Media Rasa sendiri, terus Enpro kita tahun kemarin udah mau masuk di programnya Global TV itu Bang, udah interview via Zoom yang acaranya Siar of Ramadan itu Bang. Itu untuk bulan Ramadan. Voice of Ramadan yang diadain tahun kemarin, ternyata mungkin nggak tahu juga sih kendalanya kenapa kita nggak dipanggil, kita udah sampai Zoom terakhir. Tapi acaranya jadi? Acaranya jadi yang si Iis Dahlia yang salah lirik itu Bang. Saya nggak ikut. Marhaban tiba itu. Oh ya itu tahu viral. Iya yang viral itu. Iya Marhaban Marhaban tiba. Itu kan acara Voice of Ramadan tuh Bang. Tahun ini kita coba ikut lagi.
Semoga Enpro bisa di Amin. lolos tahun ini. Kalau untuk Uncur Rahmatnya sendiri, Kalau selesai mini album, berarti tahun-tahun selanjutnya mungkin buat album karena memang pengen udah basah. kenapa nggak langsung album? Pengen coba yang lebih minimalis dulu gitu bang. Manggung bukannya? Sebenarnya ya, tapi mungkin karena keterbatasan nanti takutnya kalau semakin banyak waktu prepare semakin Untuk produksi panjang juga ya Oke, gitu oke. bang. Jadi makin lama. Makin nanti lama, ya. Oke. jadi agak ngos-ngosan juga kan bang. Terakhir, apa yang Uncu harapkan di industri musik Padang lah, Sumatera Barat lah khususnya? Boleh dalam bentuk harapan, boleh dalam bentuk kekecewaan, boleh dalam bentuk apapun. Ya kalau harapannya memang kalau bisa musisi Padang ini ada yang memang udah jadi sebuah karir yang menjanjikan itu di dunia musik itu bang kan. Sekarang belum berarti? Belum kayaknya bang. Oke. Tapi karena ada YouTube udah banyak juga sih musisi Minang khususnya bang ya, yang Ya. nyanyi lagu Minang yang udah menjadikan musiknya ini sebagai pendapatan Kehidupan, utama, ya. kehidupan utama gitu, Oke. pendapatan utama. Tapi kalau untuk dianya mungkin masih banyak belum nih bang. Yang untuk Di luar Minang, di ya. luar lagu Minang di ya? luar lagu Minang ya. Oke, oke. Jadi harapannya ya kita bisa lah kayak Jogja, Surabaya yang menghasilkan Kayak musisi-musisi musisi-musisi nasional lainnya. ya gitu bang, dari Sumbar gitu kan. Dari dulu kan memang penulis ya. Iya dari zamannya Buya Hamka memang penulis terus yang cepat naiknya dari Sumbar ya bang ya. Enggak juga sih. Ada juga yang lain. Cuma kebetulan aja penulisnya yang lebih keras anu. Iya ya. Memang harus tahan banting itu Harus tahan banting kuncinya dong, bang ya. harus tahan banting. Harus apa ya? Kalau sekarang itu tekun, konten dan konsisten. Konsisten. Tekun di bidang yang kita geluti, konsisten upload konten setiap hari. Ya, tahan banting lah. Tahan gitu. banting ya bang. Oke, Nju, terima kasih ya udah mau diajak ngobrol di sini. Terima kasih. Ini Bye. salah satu salah satu cara kami untuk mengarsipkan teman-teman pekerja seni muda di Padang, generasi kita lah. Generasi Karena milenial. saya berharap sih orang lain juga ngikutin sama dan kita punya lebih banyak arsip gitu ya. Benar bang. Jangan lupa teman-teman follow akunnya Uncu_Rahmat Iya. sama N.Pro. Enpro Official. Terus juga Boy Chandra. Jangan lupa subscribe juga YouTube Enpro Official sama Uncu Rahmat. Dan ini sampai ketemu di episode ceritain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.